Oke, good morning, good morning, good morning. Semangat pagi teman-teman semua dan juga Mbak Uli dan smart listener yang ada dimanapun saat ini. Ya, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Janto Widodo, CTM. Ya, saya seorang profesional yang bekerja di bidang keuangan di berbagai industri. Dan kemudian selama 15 tahun terakhir ini saya berkecimpung di dunia perbankan. Jadi saat ini saya bekerja di sebuah bank swasta asing di Jakarta. Saya bergabung sebagai Certified Theocentric Motivator di batch yang ketiga tahun 2020 di bawah kepemimpinan master teacher kita Pak Eloy Jaluko. Yes. Jadi satu hal gini Mbak Uli, waktu saya belajar TML gitu ya. Jadi Theocentric itu kan pusatnya ke Tuhan gitu ya. Dan tadi Pak Eloy sudah menjelaskan ke kita gitu ya. 3P tadi itu yang sangat powerful itu. Jadi kita percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya gitu kan ya. Sama seperti orang bikin pensil gitu ya, menciptakan pensil pasti ada tujuannya, yaitu untuk menulis atau untuk menggambar gitu ya. Demikian juga misalnya orang menciptakan mikrofon gitu untuk supaya suaranya terdengar dengan lebih baik gitu ya. Nah, manusia juga harus tahu Mbak Uli, gimana caranya dia menemukan tujuan hidupnya. Nah, dari mana dia taunya? Yang pasti ya dari penciptanya dong ya. Jadi dia tanya sama penciptanya. Nah ini yang keren juga nih dari Theocentric Motivation and Leadership kalau kita belajar dari buku An Invitation of TML-nya Pak Eloy ini gitu ya. Nah kalau kita belajar motivasi-motivasi yang lain kalau ya semua itu pasti mengajarkan kalau lu mau jadi lebih baik, kalau kalian mau sukses, yang dirubah apa? Mindset. Gitu ya. Cara ya udah di program ulang aja mindsetnya gitu ya. Pasti akan bisa lebih baik. Betul. Jadi itu sama aja kayak hukum tabur tuai gitu ya. Jadi kalau kita kerja keras, kalau kita pintar ngatur strategi, kemudian kita kampiun di dalam eksekusi, pasti hasilnya baik gitu kan ya. Nah, bedanya apa nih dengan theocentric motivation? Ya, bedanya adalah baiknya menurut siapa gitu ya. Baiknya menurut siapa dulu gitu ya. Sama kalau di TML, ya baiknya menurut sang pencipta dong, yang menciptakan kita dong baiknya, betul ya. Sama kayak misalnya, tadi lah contoh pensil gitu. Pensil itu dikatakan baik oleh penciptanya waktu dia memang bisa dipakai dengan baik untuk menulis atau menggambar gitu kan ya. Tapi pensil itu kan bisa juga dipakai untuk melukai orang gitu ya. Bisa tusuk orang gitu. Ya. Sukses juga. Tidak sesuai peruntukannya ya. Sukses juga itu melukai orang, tapi itu bukan tujuannya. Karena yang tahu tujuannya adalah si sang penciptanya gitu ya. Nah, karena itu supaya hidup ini tidak hanya berhasil seperti tadi gitu ya, nggak bisa kita cuma merubah dari sisi mindsetnya, Mbak Uli. Jadi ada yang harus dirubah, yaitu apa? Yaitu hatinya. Jadi kita harus merubah hati, karena pintu masuk agar roh itu bisa pulih dan kembali kepada tujuannya adalah melalui hati. Dan inspirasinya gini, yang juga keren, hati itu nggak bisa diprogram ulang oleh manusia, gitu ya. Kita butuh Tuhan, jadi kita butuh Tuhan tuh yang mengerjakannya itu dalam hati kita. Itulah theocentric. Tuhan itu menjadi pusatnya. Jadi begitu Tuhan mulai gitu ya, maka manusia tuh nanti akan meneruskannya pelan-pelan, tapi pasti hati kita akan semakin bersih dan semakin jernih. Dan satu hal lagi sih yang saya mau sharing Kak Mbak Uli, yang keren nih. Tuhan itu selalu pakai orang-orang yang sederhana dan kekurangan. Ya, karena apa? Karena ketika orang-orang itu berhasil melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, atau tujuan yang Tuhan berikan kepadanya, maka tadi seperti Pak Helen bilang, semua orang tahu yang hebat itu bukan dia, yang hebat itu Tuhan. Gitu.